Hampir setiap hari kita melewati ruas jalan dengan nama-nama tokoh. Nama-nama yang dipakai pada umumnya adalah nama tokoh yang memiliki sumbangsi besar bagi masyarakat dan negeri ini. Nah, seberapa tahukah kita dengan kisah para tokoh tersebut? Siapakah mereka dan apa saja peranan mereka bagi bangsa ini? Pemerintah Kerajaan Belanda berdasarkan pengadilan sipil di Den Haag pada 30 September 2020 harus membayar ganti rugi setara dengan 15 juta rupiah kepada Malik Abu Bakar, anak seorang pejuang asal tanah Masenrempulu, Nrekang, yaitu Andi Abu Bakar Lambogo. Beliau dikenal sebagai sosok pejuang asal Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Siapakah sosok Andi Abu Bakar Lambogo yang namanya diabadikan di salah satu jalan di kota Makassar? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Abu Bakar Lambogo atau dikenal juga dengan nama Puang Bakkarang lahir pada tahun 1913. Ayahnya bernama Haji Lambogo Petana Bali dan ibunya bernama Inambe. Ayah Abu Bakar Lambogo adalah seorang pak bicara di Masenrempulu yang sangat terkenal sebagai pak bicara yang bijaksana dalam menjalankan pemerintahan mendampingi Arung atau Raja Nrekang. Sehingga suatu hal yang tidak mengherankan manakala anaknya yaitu Abu Bakar Lambogo terkenal sebagai seorang pemimpin yang sangat disegani oleh pengikutnya karena secara garis keturunan beliau memang berasal dari seorang pak bicara yang mendampingi Arung Nrekang yang sangat dikenal oleh masyarakat Masenrempulu. Di bangku pendidikan pada usia 10 tahun, Abu Bakar Lambogo dapat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat atau SR dan selesai dalam waktu 3 tahun. Pada masa itu, pendidikan formal merupakan sesuatu yang sangat langka. Hanya golongan tertentu atau bangsawan yang dapat menimba ilmu di sekolah rakyat. Saat di sekolah rakyat, Abu Bakar Lambogo telah merasakan adanya perlakuan yang kurang adil di antara teman sekolahnya. Tempat atau kelas yang ditempati untuk belajar dikelompokkan berdasarkan status atau derajat orang tuanya. Abu Bakar Lambogo yang merupakan anak pak bicara sehingga mendapatkan pendidikan yang istimewa dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Dengan kondisi tersebut, Abu Bakar Lambogo merasa apa yang terjadi di sekolahnya merupakan sesuatu yang harus dirubah. Singkat cerita, Abu Bakar kemudian menjadi guru sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda atau agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, Abu Bakar Lambogo diangkat menjadi menteri polisi merangkap kepala distrik Ranga. Kemenangan pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini berarti bahwa kekuasaan Jepang di Indonesia secara otomatis diambil alih oleh pasukan sekutu. Abu Bakar Lambogo kemudian menanggalkan jabatan dan posisinya sebagai kepala distrik Ranga dan memilih bergabung dengan masyarakat Masenrempulu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh rakyat Masenrempulu dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua lewat Satuan Knil pasca kekalahan Jepang, yaitu dengan menyatukan kekuatan antara para pemuda dan rakyat Masenrempulu dengan membentuk organisasi perlawanan rakyat yang bertujuan membendung kembalinya Belanda di Indonesia pada umumnya dan khususnya wilayah Masenrempulu. Oleh karena itu, maka rakyat Masenrempulu pada pertengahan bulan September 1945 mengadakan rapat besar yang bertempat di Gedung Ko Kaipo yang dihadiri oleh para raja, kepala distrik, kepala kampung, ulama, pedagang, serta para tokoh terkemuka yang ada di wilayah Masenrempulu.
Hasil keputusan dari rapat tersebut, maka terbentuklah Kelaskaran Perjuangan Rakyat Masen Rempulu yang diberi nama Kelaskaran Pemuda Nasional Indonesia atau PNI, di mana Abdul Rahman Kulau sebagai ketua dan wakil ketuanya adalah Abu Bakar Lambogo. Kemudian di bulan yang sama, tepatnya tanggal 27 September 1945, membentuk Badan Pembentuk Rakyat Indonesia atau BPRI sebagai pendukung dari organisasi Kelaskaran PNI. Pada tahun 1946, karena begitu masifnya serangan dari sekutu atau Belanda dan banyaknya pejuang yang telah ditawan oleh Belanda, maka untuk melanjutkan perjuangan, beberapa kelompok pemuda yang tersebar dalam wilayah Masen Rempulu selanjutnya melakukan pertemuan di daerah Temban, Kampung Garage. Dari hasil konsolidasi tersebut, maka terbentuklah sebuah kelompok perlawanan yang selanjutnya disebut Komando Gabungan, di mana Abu Bakar Lambogo sebagai kepala komandan, Andi Bakbak sebagai komandan siasat, komandan persenjataan dipegang oleh Husain, dan komandan pertempuran Hamid Ali. Pada Juni 1946, Abu Bakar Lambogo kemudian diamanahkan menjadi komandan Badan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI. BPRI ini terbentuk dari gabungan pasukan M. Amin dan Umar Puang Hafsah, di mana Umar Puang Hafsah ditawan oleh pihak Belanda karena dianggap berbahaya karena melakukan perlawanan di bagian barat Masen Rempulu. Di tahun 1947, semangat perjuangan rakyat Masen Rempulu terus berkobar, ditambah hadirnya ekspedisi Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS di Masen Rempulu di bawah pimpinan Andi Manyulai. Kehadiran ekspedisi dari Jawa menuju Sulawesi Selatan bertujuan untuk membantu perjuangan rakyat Sulawesi, di mana salah satu wilayah Indonesia yang begitu semangat dalam menentang agresi militer kedua Belanda adalah para pemuda dan rakyat Sulawesi Selatan. Sehingga hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi para pemuda Sulawesi yang sebelumnya berjuang di Pulau Jawa untuk kembali membantu perjuangan rakyat. Kemudian mereka melakukan konferensi Paceke di Baru dengan membentuk kekuatan satu divisi, Divisi Hasanuddin. Pertemuan tersebut dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 22 Januari 1947. Pimpinan utama konferensi Paceke ialah Andi Matalata dan dibantu oleh M. Saleh Lahade yang dihadiri seluruh kelaskaran yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut, maka pada tanggal 28 Januari 1947, Kepala Staf Divisi TRI Hasanuddin, Kolonel Saleh Lahade, tiba di Masen Rempulu, selanjutnya melantik kembali Abu Bakar Lambogo menjadi Komandan Batalion 1 TRI Masen Rempulu dengan pangkat Kapten TRI dan wakil komandannya dipegang oleh Andi Sose. Kisah kematian Kapten Abu Bakar Lambogo berawal dari adanya rencana Wakil Kepala Staf Divisi Hasanuddin, Mayor M. Saleh Lahade, dan Komandan Seksi 4, Kapten Andi Odang, untuk meresmikan Resimen 3 Divisi Hasanuddin di Palopo. Saat itu diputuskan, kedua pemimpin itu akan dikawal oleh Batalion 1, Resimen 1, yang dipimpin oleh Kapten Andi Abu Bakar Lambogo. Kapten Abu Bakar saat itu bertugas di Enrekang, ungkap Andi Sapada dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan Jilid keempat yang disusun oleh Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Dalam perjalanan melalui jalur Masen Rempulu, Tanah Toraja hingga Palopo, rombongan Lahade kerap berpapasan dengan grup-grup patroli pasukan Knil. Tak jarang pertemuan itu menimbulkan bentrok yang sangat sengit antara kedua belah pihak. Namun, untunglah, pada akhirnya rombongan Lahade bisa sampai dengan selamat di Palopo. Pada 12 Maret 1947, rombongan Lahade berjumpa dengan rombongan Andi Sele Matola, pejuang Republik dari Supa. Andi Sele kemudian mengajak Lahade untuk menuju basisnya di Supa. Menurut Jupri dalam tesisnya, Abu Bakar Lambogo dalam Perjuangan Rakyat Enrekang 1945 hingga 1947, sebuah tesis pasca sarjana di Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Lahade mengiyakan ajakan Sele. Namun karena tiba-tiba sakit, Kapten Abu Bakar meminta izin untuk tidak ikut dan memilih bertahan sementara di Maiwa bersama pasukannya.
Kesaksian Nawa, salah seorang ex anak buah Kapten Abu Bakar Lambogo yang sempat diwawancarai oleh Jupri pada 10 November 2018. Rombongan Abu Bakar Lambogo lantas bermalam di Salu Wajo. Tanpa disadari oleh mereka, satu unit pasukan Knil yang sudah menguntit pergerakan Abu Bakar dan anak buahnya sejak dari Maiwa. Pada Kamis subuh, tepatnya 13 Maret 1947, saat Abu Bakar Lambogo dan beberapa anak buahnya tengah mandi, secara mendadak pasukan Knil melakukan serangan. Akibat serbuan mendadak itu, banyak anggota Batalion 1 Resimen 1 gugur dan tertangkap karena tidak sempat melakukan perlawanan. Setelah ditelanjangi, mereka kemudian digiring ke pos Knil di Enrekang dan diikat di tiang listrik selama sehari semalam sambil disiksa secara brutal tiada henti. Dalam insiden tersebut, Kapten Abu Bakar sendiri tertembak di paha. Dalam keadaan terluka, dia kemudian dibawa ke markas besar Knil di Enrekang bersama salah satu anak buahnya. Keesokan harinya, para prajurit Batalion 1 yang ditahan di pos Knil kemudian diangkut ke markas besar Knil di Enrekang. Saat itu, para prajurit Knil mengatakan bahwa mereka akan dipertemukan dengan komandannya, yaitu Abu Bakar Lambogo di sana. Namun, alangkah geram dan sedihnya para prajurit Batalion 1 ketika sampai di Enrekang. Mereka hanya menemukan kepala Kapten Abu Bakar Lambogo yang sudah terpenggal dan terpajang di atas sebilah bayonet pada sepucuk senjata api, tepat di pintu gerbang Pasar Enrekang. Di Pasar Enrekang, tentara Belanda memaksa satu persatu tawanan untuk mencium kepala pemimpinnya yang sudah ditancapkan di atas bayonet. Setelah itu, kepala tersebut dipancang di dalam pasar selama 2 hari 1 malam untuk dijadikan contoh. Dalam sebuah artikel di Surat Kabar tahun 1987, menuliskan hal ini dilakukan untuk meruntuhkan moral para pemuda. Kekejaman tentara Belanda rupanya tidak sampai di situ. Karena tahu betul siapa yang mereka hadapi, bukan hanya memenggal kepala Abu Bakar, mereka kemudian mendatangi rumah Abu Bakar Lambogo dan membakarnya. Istri Abu Bakar Lambogo dengan 4 orang anaknya dipenjara selama beberapa hari karena mengutuk tindakan biadab Belanda. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.